Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Azwari, Saya Lutfia Prilia Triani. Saya Najwa Radiana Gayanti. Saya Muhammad Farel Putra Pratama. Dan saya Anissa Tri Maulidia. kami akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang bioplastik. Nah, pada tertarik kan? Jadi, selamat menyaksikan. Azwari, bioplastik itu apa sih? Jadi, bioplastik adalah plastik atau polimer yang secara alamiah dapat mudah terdegradasi baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca. Bioplastik terbuat dari sumber biomasa seperti minyak nabati, amilum jagung, klobot jagung, amilum ercis, atau... Kenapa sih kita harus membuat bioplastik? Kalian tahu nggak, Indonesia memasuki peringkat ketiga sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 67,8 juta ton atau terdapat 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Ada nggak sih kekurangan dan kelebihan dari bioplastik? Kelebihan bioplastik ini adalah ketersediaan sepanjang tahun atau renewable dan mudah hancur secara alami atau biodegradable. Kekurangan bioplastik adalah dalam hal penyerapan air yang tinggi dan tidak dapat dilelehkan tanpa bantuan aditif. Saat ini, teknologi proses bioplastik masih lebih mahal dibandingkan biaya produksi plastik konvensional. Isu kekuatan bioplastik juga merupakan kelemahan plastik jenis ini. Bioplastik dinilai kurang memiliki kekuatan dan daya tahan mekanik dibandingkan plastik konvensional. Untuk meningkatkan kinerja bioplastik ditambahkan bahan-bahan aditif atau dicampur dengan plastik konvensional. Manfaat bioplastik apa aja sih? Bioplastik banyak tahu manfaatnya. Bioplastik dapat digunakan untuk pengemasan produk-produk pangan. Bioplastik juga berfungsi sebagai penahan difusi oksigen dan uap air serta komponen flavor sehingga mampu menciptakan suatu kondisi atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Dan yang kedua adalah mengurangi limbah non-biodegradable yang dapat mencemari lingkungan. Tapi gimana sih sejarah bioplastik? Nah, pertanyaan bagus nih. Bioplastik pertama kali ditemukan pada tahun 1926 oleh ahli riset Prancis bernama Maurice Lemoyne dari percobaan yang dilakukan menggunakan bakteri Bacillus megatherium. Bioplastik dibentuk oleh fenomena biosintetis yang dilakukan oleh bakteri di saat kondisi nutrisi terbatas. Nah, sekarang udah pada ngerti kan? Yuk kita sekarang lihat proses pembuatannya yang akan dilakukan oleh Najwa dan Farel. Nah, kalian udah tahu kan apa itu bioplastik? Jadi di sini kita bakal mempraktikkan gimana cara membuat bioplastik. Jadi, selamat menyaksikan. Alat yang pertama yaitu panci. Alat yang kedua, mangkok. Alat yang ketiga, kompor portable. Dan alat yang keempat yaitu sendok teh dan sendok makan. Dan alat yang terakhir, sendok pengaduk. 1. Tepung maizena. Kedua, tepung agar-agar. Ketiga, ada minyak masak. Dan yang keempat, ada cuka dapur. Berikut cara pembuatan bioplastik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, campurkan 1 sendok makan tepung maizena dengan 10 sendok air bersih. Yang ketiga, tambahkan dengan 1 sendok teh minyak goreng dan 1 sendok teh cuka, lalu aduk kembali hingga merata. Lalu berikutnya, campurkan 1 sendok teh tepung agar-agar, lalu kembali aduk hingga merata.
Siapkan kompor lalu nyalakan, harus api kecil ya. Siapkan panci di atasnya. Lalu yang keenam, tuangkan campuran yang tadi sudah disiapkan lalu aduk-aduk hingga cairan cukup mengental. Lalu yang ketujuh, jika sudah mengental, matikan kompor. Yang kedelapan, lalu ratakan campuran yang sudah mengental ke atas plastik atau wadah, harus rata ya. Berikutnya diamkan dan jemur, lalu bioplastik siap digunakan. Nah, gimana? Gampang kan? Ayo coba buat bioplastik sendiri di rumah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.